فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke muka surat 51 dari Ta'liq terhadap Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin punya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, menukil dari dua gurunya itu. Ghairu makhluq. Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Yang mana dua gurunya menukilkan dari para ulama di berbagai negeri. Qala al-mu'alliq wafaqahullah wa minal adillati ala annal Qur'ana ghairu makhluk. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Yang pertama qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Sesungguhnya dia berpikir dan dia menentukan, maka terkutuklah dia, kutila ailu'ina. Terkutuklah dia, bagaimana dia menentukan, yaitu menetapkan tentang Quran. Summa kutila kaifa qaddar. Kemudian terkutuklah dia, bagaimana dia itu menentukan. Summa nadhar, lalu dia memikirkan, nadharafi, yaitu merenungkan tentang Quran. Summa abasa wa basar, lalu dia bermuka masam dan basar, itu lebih parah lagi, yaitu sangat muak, yaitu sangat keruh wajahnya. Summa adbara wastakbar, lalu dia berbalik ke belakang dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Dia mengatakan tidaklah Quran ini kecuali sihir yang dipelajari, yu'sar, yaitu diambil jejaknya dari penyihir yang sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Quran ini kecuali ucapan manusia. Akibatnya apa? Sa'uslihi saqar. Allah berfirman, aku akan membakar dia ke dalam neraka saqar. Usli yaitu memasukkan dan membakar. Qala Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Abu Ja'far At-Tahawi anak buah dari Al-Muzani. Al-Muzani termasuk murid terbaiknya Syafi'i. Wa innal Qur'ana kalamullah, dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Minhu bada bila kaifata qaulan. Gitulah ya. Bila kaifata. Kaifiyata ayo. Bila kaifiyata qaulan. Dari Allah lah Quran itu munculnya, tanpa kita menanyakan bagaimana caranya. Sebagai firman Allah, qaulan. Baik. Wa anzalahu ala rasulihi wahya, dan Allah turunkan Quran tadi kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan, dan kaum mukminin membenarkan itu, membenarkan Nabi atas wahyu tadi haqqan, sebagai suatu kebenaran. Wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah, dan mereka meyakini bahwasanya Quran adalah kalamullah Ta'ala secara hakiki, bukan majaz. Laisa bimakhluk, tidak, yaitu Quran bukan makhluk, kakalamil bariyah, seperti ucapan bariyah. Bariyah yaitu sama, yaitu makhluk, wazan yaitu apa? Fa'ilah, artinya makhlukah. Qatil artinya maqtul, bari artinya yaitu mabri, yaitu yang diciptakan. Allah Al-Bari, pencipta. Faman sami'ah, maka barang siapa mendengar Quran, faza'ama annahu kalamul bashar, lalu dia menyatakan bahwasanya Quran adalah ucapan manusia, faqad kafar, maka orang ini telah kafir. Wa qad dzammahu Allahu wa abah, Allah telah mencela dia dan mengaibkan dia. Wa au'adahu bisaqar, dan menjanjikan kepadanya neraka saqar. Haitsu qala ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia dan membakar dia ke dalam neraka saqar. Falamma au'adallahu bisaqar, tatkala Allah menjanjikan dengan neraka saqar, liman qala, untuk orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Quran ini kecuali ucapan manusia, alimna wa ayqanna, kami
tahu dan kami yakin annahu qaulu khaliqil bashar, bahwasanya Quran itu adalah ucapan pencipta manusia, wala yushbihu qaulal bashar, dan tidak menyerupai ucapan manusia. Ya, lain firman Allah dengan ucapan makhluk, jelas lain. Siapa orang itu ya? Orang ini Al-Walid ibnul Mughirah As-Sahmi, yang mendebat Nabi SAW, hampir masuk Islam, tapi tatkala diugut oleh kaumnya, maka dia memilih untuk taat kepada kaumnya, taat pada masyarakatnya yang kufur. Akhirnya dia mengatakan ini adalah ucapan manusia. Justru akhirnya dia dihukum oleh Allah Ta'ala. Kalau tak salah, iya, Al-Walid ibnul Mughirah, hadisnya hasan li ghairi. Cuma anak lupa Sahmi atau Mahzumi, agak lupa ya. Baik, hadisnya dihasankan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah. Hasan karena penguatnya, bukan satu sanad. Baik, ini sebagaimana dalam syarah Aqidah Thahawiyah punya Imam Ibnu Abil Iz. Dalil yang kedua, bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, qala Ibnu Abi Hatim haddatsana abi sami'tu ba'dha ahli ilmi yaqul, ayah saya memberi saya hadis bahwasanya ayahnya mengatakan, saya mendengar sebagian ulama mengatakan qaulullahi azza wajal, firman Allah azza wajal, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami segala sesuatu kami ciptakan dia dengan takdir, ada takdirnya, ada kadarnya, ada ukuran dan batasannya. Allah naqdira alaihi nudhayyid, yaitu ada batasannya. Segala makhluk kami ciptakan sudah ada batasannya, ada batasan umur, batasan rezeki, batasan ini dan itu. Ini diantara makna qadar. Wa qawluhu, dan firman Allah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr, katakanlah wahai Rasulullah, seandainya lautan itu menjadi tinta, menjadi dakwat untuk kalimat-kalimat Rabbku, pasti habislah lautan itu. Baik, sebelum kalimat Rabbku habis. Al-ayat sampai akhir ayat, yadullu ala anna al-Qur'an ghairu makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya Quran bukan makhluk. Li'annahu law kana makhluqan, karena seandainya Quran itu makhluk, lakana lahu qadar. Niscaya dia memiliki batasan, yaitu terbatasi sebagaimana para makhluk, ada batasannya, ada sempadannya, ukurannya sendiri terbatasi. Wa kanat lahu inayah, dan dia memerlukan perhatian, yaitu tarbiyah, perlu yaitu ada rohnya yang mengatur, yang menakdirkan ini dan itu. Seperti para makhluk perlu ada rububiyah dari Allah Ta'ala yang mengendalikan dia, mengatur dia. Sementara kalamullah tidak demikian. Wa lanafida kana fadil makhlukin, dan pastilah dia habis sebagaimana makhluk itu habis. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman para ulama di dalam mengambil istinbat dari ayat. Bagaimana menggabungkan dua ayat ini, kita jadi tahu bahwasanya Quran memang bukan makhluk. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk selalu menimba ilmu kepada para ulama. Terkadang dalil-dalil kita tak sangka ternyata itu menjadi dalil terhadap masalah ini, masalah itu, karena kedalaman ilmu mereka. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kalimatullahi la nihayata laha. Kalimat Allah itu tidak ada batasannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah wahai Rasulullah, seandainya lautan itu menjadi tinta, menjadi dakwat untuk kalimat-kalimat Rabbku, lanafidal bahr, pastilah lautan itu akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Rabbku habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan yaitu dakwat yang semisal itu, bahkan kalaupun sab'atu abhur, sampai 7 lautan, tetap kalimat Allah tidak akan habis. Ini menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Ta'ala. Dari mana kita tahu? Di antaranya adalah dari banyaknya kalimatullah.
Dan ini ma'ruf, hatta di kalangan manusia, di kalangan orang-orang kafir. Orang semakin karya tulisnya itu banyak dan besar, maka menunjukkan ilmunya sangat luas. Makanya ulama dinamakan sebagai haber. Karena apa? Karena tintanya banyak sekali. Nah, Allah mengingatkan, tinta dakwat yang Allah miliki lebih banyak lagi. Lautan pun tak mampu untuk menuliskan semua kalamullah ta'ala. Nah, kalau di kalangan para orang-orang juhal yang fasik, mereka di antara sisi penilaian katanya, penyanyi yang rap itu rap kah, yang ucapannya banyak sekali, bebel-bebel itu. Nah, kalau dalam satu lagu itu dia boleh mencapai ribuan kata, berarti hebat. Padahal apa fungsinya juga tak tahu. Bebel-bebel sana sini, nggak ada gunanya. Tapi itu dipuji. Padahal tak ada manfaatnya. Sementara kalamullah, setiap hurufnya ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan tak habis-habis juga. Maka bagaimana dikatakan ini adalah kalam makhluk? Sementara kalam makhluk penuh dengan cacat dan kekurangan serta batasan. Sementara kalamullah tidak ada itu semua. Bahkan dia penuh dengan kesempurnaan dan tanpa batasan. Maka Al-Quran memang bukan makhluk, dia adalah kalamullah. Dia bukan makhluk, dia sifat Allah Ta'ala. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Yang ketiga, sisi pendalilan bahwasanya Quran bukan makhluk. Al-Quran ilmun min ilmillah. Al-Quran adalah salah satu dari ilmu Allah. Wa ilmullah sifatun min sifatillah. Ilmunya Allah adalah salah satu dari sifat Allah. Ilmu bagian dari sifat. Wa sifatullah ghairu makhluqah. Sementara sifat Allah itu bukan makhluk. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Quran ilmun min ilmillah. Quran itu salah satu dari ilmu Allah. Faman za'ama anna ilmallahi makhluk fahuwa kafir. Maka barang siapa menyatakan bahwasanya ilmu Allah itu makhluk, berarti dia kafir. Kenapa? Kalau dia makhluk pasti ada batasannya, ada batas awal. Berarti apabila Quran itu makhluk, berarti dia punya batas awal. Berarti sebelum batas awal berarti Allah tak punya kalam. Nah, orang ini kafir, mengingkari bahwasanya Allah itu selalu punya kalam. Berarti apa? Dia menuduh ada di suatu masa dulu-dulunya sebelum terciptanya kalam, Allah itu bisu, naudzubillah, akhros. Istilah para ulama. Orang itu menuduh Allah Ta'ala akhros di suatu masa dulu-dulunya. Lalu Allah menciptakan kalam, barulah Allah berfirman ini dan itu. Ini kufur, orangnya kafir. Yang betul adalah ilmu Allah itu bagian dari sifat. Dan sifat itu selalu menyertai zat yang disifati tadi. Dia kekal dengan kekalnya zat tersebut. Sebagaimana zat Allah kekal, maka sifat Allah juga kekal. Karena dia selalu sempurna. Tak pernah dia mengalami aib atau kecacatan di suatu masa. Selesai dari masail Imam Ahmad yang dikumpulkan oleh Ibnu Hani. Masih ada dalil-dalil yang lain, kita lanjutkan masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Itu aja anak-anak kecil. Setiap kali sudah semakin banyak popek-popek, nanti ibu-ibu bilang, oh pandainya, oh